Seseorang yang menerima anugerah Tuhan tidak bisa merespon anugerah itu dengan masa bodoh. Anda yang sudah di altar call, maju menangis, air mata de ingus wafeo, ya kan? Su iko katekisasi 1 tahun, su katekisasi lai, sarung tangan putih, sepatu putih dulu, beta begitu toh, ya kan? Ketong su bawa berlutut di depan altar luar biasa. Su putih-putih semua. Habis Anda katekisasi Anda di CD, bukan berarti masalahnya selesai, tidak. Engkau di depan altar berjanji, ya saya berjanji. Ya saya percaya dan berjanji. Lu percaya dan berjanji kan? Kalau anugerah itu sudah engkau terima, maka jangan masa bodoh, jangan pasif. Kalau di karismatik engkau ikut kelas katekisasi, lu su abis dibaptis selam, keluar dari air tuh, bukan berarti lu foe tambah, bukan. Ada tanggung jawab, jangan sampai keluar dari air, julus bilang, baik pun dosa su bawa ke laut, ya kan, buang ke laut, biur, ya kan, dari baptisnya di laut berarti su tenggelam, baik pun dosa sudah, maka beta terserah beta sudah, tidak. Anda punya tanggung jawab untuk merespon anugerah Tuhan. Tidak dengan masa bodoh, netral atau pasif. Seorang yang telah bertobat menerima anugerah Allah harus membuka dirinya untuk menyambut anugerah itu dan hidup di dalam anugerah itu agar hidupnya berkembang sesuai dengan kelimpahan anugerah tersebut. Dengan demikian, tidak ada kekosongan dalam hidupnya karena ia mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya, kenapa tadi saya bilang, saya bahas sampai di ayat yang ke-27. Karena di situ Tuhan Yesus bilang, yang berbahagia tuh bukan ibu yang mengandung aku dan susu yang menyusui aku, tapi mereka yang melakukan firman-Ku. Maka korelasinya Tuhan mau bilang, kekosongan yang dimana pada akhirnya tidak diisi lagi dengan firman Tuhan, sangat rentan dan berbahaya. Di zoom out, sudah selesai. Oke. Dikasih tampil saja di sebelah. Supaya bisa tetap baca. Ya. Saudara, harus isi pertobatan Anda itu dengan firman Tuhan. Kalau tidak isi firman Tuhan, orang bilang OTW hancur. Banyak orang Kristen yang waktu altar call majunya luar biasa. Apalagi kalau coba channel piano kasih hidup dulu. Nada sus. Channel piano dihidupkan supaya bunyi. Ya, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang pas waktu altar call, ya kan, kunci gitu. We kalau lagu Sweet anointing. Aduh, itu mulai menangis. Manis-manis itu urapan turun. Falling down, turun dari atas. Oh, urapan Tuhan. Kau mulai menangis. Mulai ada yang tiba-tiba gemetar. Karena saya biasa di depan tuh main piano dulu KKR. So ada yang pendeta tinggal bilang, saudara, itu pendeta belum omong banyak, dia cuma mengaku dosa di situ. Ikan tambah choir masuk le singers. Ini Tuhan nih. Ini sudah. Tapi titiknya bukan sampai lu menangis dan maju, Pak. Karena waktu engkau menangis dan maju untuk bertobat dan Anda tidak isi setelah kau pulang dari KKR, dari kebaktian, dari gereja dengan baca firman Tuhan, jaga persekutuanmu dengan Tuhan. Tuhan Yesus bilang bahaya. Yang keluar 1 dia bawa masuk 7. Maka gampang sekali. Orang untuk titik bertobat itu mudah. Tapi menghidupi kehidupan dalam pertobatan, hanya dengan ini, Pak. Kalau Anda tidak baca renungkan firman Tuhan setiap hari, Anda ada dalam zona berbahaya. Zona berbahaya. Saya ngeri saudara berita yang terekspos sekarang nih. Waduh. Ngeri yang buat pelecehan tuh tokoh-tokoh. Maksudnya orang-orang yang melayani Tuhan, yang tahu firman, yang seharusnya orang yang lebih bisa mengekang diri, penguasaan diri. Betul kan? Kenapa? Ketika kita bertobat, kita melayani, kita tidak isi hidup kita. Kekosongan seperti ini Tuhan Yesus yang berbahaya. Ketika engkau menyadari anugerah Tuhan telah dianugerahkan kepadamu, betul. Tapi isilah anugerah itu dengan hidup membangun persekutuan erat dengan Tuhan. Kalau tidak berbahaya Bapak Ibu Saudara. Kita bisa jadi monster yang jahat.
Yang keluar dari kita dosa persinahan, nanti dia bawa datang masuk nih, pancuri, tipu, apa semua dia dobel. Sampai orang akan bilang, wih kok lupu hidup bisa lebih parah setelah dulu di gereja melayani. Kok keluar lebih parah. Ada waktu saya SMA, salah satu gereja besar di Kupang. Saya suka ikut ibadah di situ dan salah satu, saya masih ingat, ketua departemen untuk sekolah minggunya, itu gereja kalau pas kebaktian ingat. Saya dulu tuh SMA gereja 3 kali Pak. Saya masih ingat waktu itu habis kalau gereja pagi di Ebenezer Oiba, kita bisa pergi di Betani di depan Golores itu, Betani. Sore itu bisa pergi GSJA Perjanjian Baru. Pergi itu saya pasti duduk paling depan, cari pemain keyboard. Baru beta lihat di penjari tekan keyboard. Oh, pulang baru beta latihan. Karena dulu belum ada sekolah musik, kursus begitu. Di satu gereja itu terlalu mantap. Ada salah satu yang dia ketua sekolah minggu. Beta masih ingat dia punya tugas tuh. Kalau sebegini dia bagian pegang parfum. Jemaat sudah datang tuh di AC itu dia yang semprot parfum. Habis kebaktian tuh dia yang bagian semprot. Karena saya datang kebaktian tuh datang pasti duluan supaya dapat tempat duduk di depan. Dia semprot parfum, dia checklist jemaat yang hadir luar biasa. Pelayanannya begini, mau panggung boneka hebat. Singkat cerita, saya nih ikut pemuda di gereja tersebut bertobat nih karena salah satu beliau nih yang ajak. Saya pergi sekolah teologi, Bale datang dari sekolah teologi di Kupang. Beta kaget, ini orang yang dulu ajak ketemu pelayanan bertobat. Saudara tahu? Laki-laki dengan legging pink, dengan sepatu bot di Eltari. Saya sampai kaget, itu kak siapa tuh kok? Begitu Bila serius nih. Iya, saya parkir begini. Tegur dia Sumalu tondok begini sah. Waria, serius. Dia tahun 98 ini ketemu ketua pemuda, ajak ketemu sekolah minggu, ajak ketemu pelayanan, lu mati. Itu pelayanan orang bilang, lu tahu ketemu bilang baterai baru, cas full tongka nih. Hamba memberi diri, lu mau banjir hujan juga tuh sampai gereja nah. Tapi saya kaget bisa pada akhirnya dia seperti itu. Saya langsung ingat ini khotbah yang Tuhan Yesus sampaikan. Anda boleh sibuk dengan kegiatan rohani. Kalau Anda tidak isi hatimu dengan firman Tuhan, 7 roh jahat bale datang akan lebih parah. Maka di sini dikatakan, seorang yang telah bertobat melayani Tuhan, menerima anugerah Tuhan, dia harus membuka diri untuk menyambut anugerah itu. Dan dia menghargai anugerah itu dengan cara apa? Jangan membiarkan kekosongan dirinya, tetapi melainkan mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan. Isi hati kita dengan firman Tuhan. Kalau tidak kita hancur, serius Bapak Ibu Saudara. Setan tidak peduli kau punya kegiatan rohani mau berapa banyak. Jadwal khotbahmu berapa banyak. Jadwal engkau ngajar di kelas teologi berapa banyak. Iya kan? Jadwal engkau main musik ada di persekutuan doa di gereja mana saja. Setan sudah takut itu. Tapi ingat, setiap Tuhan Yesus digodai oleh iblis di padang gurun, Yesus selalu katakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Setan lebih takut kepada orang yang cinta firman, baca renungkan firman Tuhan.